Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelas-jelas sudah kafir. Si Imad ini jelas-jelas sudah kafir. Kenapa saya berani mengatakan dia kafir? Karena dia sudah jelas mengatakan bahwasanya pesantren-pesantren yang muhibbin kepada habaib, dia menjadikan budak-budak kepada santrinya. Istilah videalisme. Apa itu? Tidak ngerti videalisme apa itu. Jadi ini nggak jauh beda dengan di Trans 7. Ya mungkin ini si Imad sudah ada kolaborasi dengan Trans 7 ya. Ini udah jelas-jelas kafir sudah pasti si Imad ini. Nah, dia kerjasama dengan kaum kafir untuk menjatuhkan santri-santri, menjatuhkan pesantren-pesantren di Indonesia ini. Yuk kita simak selanjutnya. Kemana dulu Mat? Katanya jangan membela pesantren yang menjadi kibin. Makanya sekarang mondokin anak juga harus pilih-pilih. Jangan kepada kiai yang masih jadi kibin baklawi. Kenapa? Karena dia nanti akan menjadikan anak kita budak-budak di masa depan. Kolaborasi daripada orang-orang kafir, orang munafik dan sebagainya, sehingga diangkatlah bahwa di pesantren itu ada perbudakan. Ini salah satu pemicunya adalah omongan si Imad ini. Harus minta maaf Trans 7 kepada Lirboyo, datang langsung. Lirboyo itu mukibin gitu. Yang dalam istilahmu Lirboyo itu mukibin habaib. Ngapain dibela-bela sekarang? Dulu diserang-serang Lirboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Penting Akidah dimanapun Anda berada, dan juga Wakif Tahfidz Hadis Jamaah, dan juga edisi Indonesia dimanapun Anda berada, wali, santri, dan juga orang tua asuh dimanapun Anda berada. Saya akan menyampaikan satu pesan bahwasanya ketika kita mempermainkan sebuah ikon, simbol, kemudian nuansa keagamaan, atau misalkan memperalat keagamaan untuk mendapatkan dunia dengan cara apapun, kamuflase seperti apapun, itu akan ada akhirnya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan hari ini kita diserang dengan adanya propaganda-propaganda orang-orang liberal, propaganda orang-orang yang tidak suka terhadap ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tidak akan bertahan lama. Salah satu contoh misalkan ini ada PWILS yang mengatasnamakan pembela Wali Songo, keturunan Wali Songo dan lain sebagainya. Artinya mereka memposisikan diri seolah-olah dia berada di Ahlussunnah dan menjaga agama. Akan tapi bagaimana mereka melakukan propaganda, mengajak untuk benci kepada habaib. Ini bukan fitnah ya, karena banyak videonya beredar dan saya bisa buktikan semua. Bahwa PWI ini memang dibentuk untuk sengaja memusuhi Balawi kan? Ya. Cuma yang struktural jangan ikut-ikut. Ya. Biar kalau jadi wasit enak. Bahkan salah satu pentolannya PWI ini, si Imad mengatakan bahwasanya jangan mondokkan anaknya kepada pesantren yang masih menjadi kibin. Kibin itu asal mula dari muhibbin. Muhibbin itu para pecinta habaib. Jadi dia plesetin menjadi kibin. Makanya sekarang mondokin anak juga harus pilih-pilih. Jangan kepada kiai yang masih jadi kibin baklawi. Kenapa? Karena dia nanti akan menjadikan anak kita budak-budak di masa depan. Masya Allah, kurang ajar luar biasa Imad ini. Jadi dia mengatakan dengan keras supaya apa? Supaya anak-anak Anda tidak dijadikan perbudakan dan budak. Dan akhirnya perkataan ini direspon oleh orang-orang yang memang mempunyai agenda ya, green design, untuk menghancurkan Islam, entah dari kelompok-kelompok yang tidak suka khususnya kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kolaborasi daripada orang-orang kafir, orang munafik dan sebagainya, sehingga diangkatlah bahwa di pesantren itu ada perbudakan. Ini salah satu pemicunya adalah omongan si Imad ini gitu. Jadi si Imad mengatakan jangan mondokkan ke pesantren-pesantren kibin, supaya tidak dijadikan budak katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi padahal dia sendiri seolah-olah jadi raja-rajaan semacam ini.
Kemudian lagi diantaranya setelah kemudian pesantren itu diserang dengan bermodalkan kata-katanya si Imad jadi perbudakan atau kata kerennya itu feodalisme. Nyatanya, feodalisme kini tanpa sadar telah diterapkan pada pondok pesantren sekte Islam tertentu yang menerapkan agar memuliakan dari kalangan nasab, entah memuliakan dari kalangan yang mengaku dari nasab Nabi ataupun dari nasab kiai. Lalu dia kena juga pesantrennya. Karena apa? Dia menggunakan adab yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cium tangan itu adalah satu hal yang biasa. Tabarruk itu adalah satu hal yang biasa. Dan akhirnya diserang juga, kena imbasnya pesantren Imad. Akhirnya apa? Dia akhirnya meong. Artinya yang asalnya macan, jangan dekat-dekat kepada atau memondokkan anaknya ke pesantren Kibin. Nah, salah satunya pondok pesantren Lirboyo, pesantren tertua salah satu ya di Indonesia, itu muhibbin kepada habaib. Ya seperti semacam ini. Nah, ketika ini terjadi, kemudian pesantrennya Imad kena imbas karena kurang lebihnya adabnya seperti Lirboyo, akhirnya dia seolah-olah membela Lirboyo. Maka saya Imaduddin Usman Al-Bantani, Wakil Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, mengecam Trans 7 dan menuntut Trans 7 untuk meminta maaf tidak cukup melalui kertas, tetapi harus melalui tayangan sebuah acara dengan jelas dan kepada pemilik Trans 7, Khairul Tanjung, untuk meminta maaf langsung kepada Kiai Lirboyo. Kemana dulu Mat? Katanya jangan membela pesantren yang menjadi kibin. Kemana kamu Mat sekarang Mat? Kok bisa seperti ini? Apa tujuanmu? Apa yang kamu cari? Maka hati-hati saya ingatkan kepada diri saya sendiri ya, untuk tidak menggunakan agama ini sebagai permainan atau mencari keuntungan, entah itu adalah proyek besar, entah itu misalkan ada duit dari oligarki, duit dari penguasa, duit dari orang yang ingin menghancurkan Islam, liberal dan lain sebagainya. Ini pesan penting untuk kita sendiri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa dzaril ladzina takhudhu dinahum la'iba wa lahwa. Jangan kamu dekat-dekat, artinya jauhi orang-orang yang mempermainkan soal agama, membawa simbol. Saya bela Nahdlatul Ulama, saya bela, padahal Nahdlatul Ulama menyarankan supaya hormati tetap habaib sebagaimana pendiri-pendirinya. Malah ini membelot dari Nahdlatul Ulama. Jadi ini main-main soal agama. Wa gharsumul hayatud dunya, mereka padahal cuma mendapatkan keuntungan belaka, proyek aja ya. Enggak asing dan juga bukan rahasia umum proyek liberalisme Islam Nusantara atau apapun namanya yang sekiranya bisa memecah belah umat Islam kemudian jadi kecil dan akhirnya orang kafir munafik semakin mudah menyerang umat Islam pada akhirnya. Ini enggak heran, semuanya itu ada dananya, semua ada bayarannya gitu loh. Ya nggak mungkin lah terang-terangan kemudian saya dapat bayaran ini dari cukong, dari oligarki dan lain sebagainya. Nggak mungkin. Kayak Jenderal Dudung, dia baru tahu kalau dia keturunan Sunan Gunung Jati setelah jadi legend. Setelah dia jadi legend, dia mengaku di hadapan. Ya, tesisnya beliau itu diketemukan bahwa tidak ada garis keturunan dari Rasulullah. Yang saat ini ada Habib yang mengatakan keturunan dari Rasulullah. Jadi seolah-olah lillahi ta'ala untuk menjaga kehormatan Nabi. Kibin-kibin. Nah, itu salah satu jargon-jargonnya. Maka ketika ada orang-orang seperti si Imad ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan satu contoh, wa dzakir bihi antubsala nafsum bima kasabat. Jadi ingatkan apa yang sudah menjadi komitmennya dia, ingatkan apa yang sudah menjadi kerusakan yang ditimbulkan dia. Dia mengatakan bahwasanya supaya anaknya tidak jadi budak. Akhirnya apa? Ini dijadikan alat orang-orang kafir munafik untuk menyerang bahwasanya di pesantren itu ada perbudakan. Sampai misalkan yang semi-semi munafik ini mengatakan pesantren saya nggak ada perbudakan, salamannya dengan guru gini. Itu gambaran ya. Ya Allah, hati-hati karena laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'. Tidak akan ada yang bisa menolong orang semacam ini kelak di hari kiamat, kelak di akhirat. Tidak akan yang bisa memberikan syafaat, apalagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak cucunya dibagong-bagongkan
dianggap sebuah feodalisme dan lain sebagainya, maka hati-hati. Rasulullah tidak akan memberikan syafaat pertolongan dari Allah ataupun dari Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Subhana'udzubillah. Maka salah satu pesan saya kepada Imaduddin ini, hati-hati, yuk introspeksi, ayo kita bersatu, jangan lagi menjadi satu pengacau. Akhirnya batunya kena kepada batokmu sendiri, kepada kepalamu sendiri. Sebagaimana yang hari ini dia lalu bikin video, harus minta maaf Trans 7 kepada Lirboyo, datang langsung. Lirboyo itu mukibin gitu loh. Yang dalam istilahmu, Lirboyo itu mukibin habaib. Ngapain dibela-bela sekarang? Dulu diserang-serang Lirboyo. Meskipun secara tidak langsung ya. Jangan pondokkan ke pesantren yang masih jadi kibin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayolah, semoga kita tidak dijadikan manusia atau hamba Allah umat Nabi Muhammad yang tidak bermuka dua dan tidak menjadi kutu loncat. Dipecat dari organisasi ini, kemudian jadi kutu loncat, jadi PWILS, dan menjadi penyerang-penyerang habaib dan sebagainya. Semoga bermanfaat, semoga ini menjadi peringatan untuk diri kita, introspeksi, jaga hati-hati di usia umur kita, di akhir-akhir waktu yang Allah berikan kepada kita, jadikan sebuah ibadah yang bisa bernilai menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana menurut pendapat kamu? Sampaikan komentar kamu di kolom komentar di bawah ini ya. Kita diskusikan. Salam.